semua, selamat datang di akun YouTube channel saya. Pertama sekali saya akan memperkenalkan diri. Nama saya adalah Brigita Novianti Butar-Butar dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Jambi. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai kompetensi guru. Ada dua hal yang harus kita bahas di sini. Yang pertama yaitu pengertian kompetensi guru, dan yang kedua yaitu jenis-jenis kompetensi guru. Nah, kita akan bahas mulai dari nomor 1 yaitu pengertian kompetensi guru. Hal yang pertama sekali harus kita ketahui, apa sih kompetensi itu? Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen telah dijelaskan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dan dosen dalam menjalankan tugas keprofesionalan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dikuasai oleh guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Kemudian kita lanjut membahas yang kedua yaitu jenis-jenis kompetensi guru. Di dalam pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 telah dijelaskan bahwa kompetensi guru ada 4. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, kedua kompetensi sosial, yang ketiga kompetensi intelektual, dan yang keempat adalah kompetensi profesional. Kita akan bahas satu-satu ya teman-teman. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang berkaitan dengan karakteristik peserta didiknya sendiri, seperti moral, intelektual, maupun emosional. Ada 9 aspek yang harus dimiliki guru untuk memenuhi kompetensi ini. Yang pertama, guru harus mampu mengetahui karakteristik peserta didiknya sendiri, seperti dari segi fisik, dari segi intelektual, emosional, dan juga moralnya. Dan yang kedua, guru harus mampu menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. Nah, yang ketiga, guru harus mampu mengembangkan kurikulum sesuai dengan bidang yang diampunya. Yang keempat, guru harus mampu menyelenggarakan kegiatan yang mendidik. Yang kelima, guru harus mampu menguasai teknologi dan informasi untuk melakukan pengembangan pendidikan. Yang keenam, guru harus mampu memfasilitasi potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi peserta didik yang dimilikinya. Kemudian yang ketujuh yaitu guru harus mampu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan juga santun kepada semua orang. Dan yang kedelapan, guru harus mampu melakukan penilaian dan evaluasi untuk penyelenggaraan pembelajaran. Kemudian yang kesembilan, guru harus mampu melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Nah, setelah kita bahas mengenai kompetensi pedagogik, kita lanjut membahas yang kedua yaitu kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam bermasyarakat. Seperti yang kita ketahui, guru adalah suri tauladan atau merupakan suatu model yang harus ditiru, dicontoh, ataupun yang dapat dijadikan panutan oleh banyak orang termasuk di dalam bermasyarakat. Nah, ada beberapa aspek yang harus dipenuhi untuk memenuhi kompetensi ini. Yang pertama yaitu guru harus bersikap objektif dan tidak diskriminatif, yang berkaitan dengan ras, agama, jenis kelamin, latar belakang keluarga, maupun status sosial ekonomi seseorang. Nah, yang kedua, guru harus mampu berkomunikasi secara efektif, santun, dan empatik, baik itu seprofesinya maupun tenaga kependidikan yang lain, orang tua, maupun masyarakat. Yang ketiga, guru juga harus mampu beradaptasi dimanapun dia ditempatkan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Seperti yang kita ketahui, negara Republik Indonesia memiliki keragaman sosial budaya yang sangat banyak. Nah, yang terakhir, guru harus mampu berkomunikasi sesama komunitasnya maupun yang bukan sesama komunitasnya. Setelah kita bahas mengenai kompetensi sosial, kita lanjut lagi membahas mengenai kompetensi intelektual. Kompetensi intelektual yaitu kemampuan yang harus dimiliki seorang guru yang berkaitan dengan kecerdasannya. Ada beberapa aspek yang harus dipenuhi di dalamnya, yaitu yang pertama, guru harus mampu berpikir kritis, berpikir abstrak, berpikir objektif, berpikir skematis, berpikir secara sistematis, berpikir strategis, inovasi, dan juga guru harus memiliki kemampuan berpikir secara ilmiah. Nah, setelah kita bahas mengenai kompetensi intelektual, yuk kita lanjut untuk membahas kompetensi profesional.
Baiklah teman-teman semua, kita lanjut ke kompetensi yang terakhir, yaitu kompetensi keempat, kompetensi profesional. Kompetensi profesional adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Guru dituntut agar mampu menganalisis, mendiagnosis, dan memprognosis situasi pendidikan. Guru juga memiliki tugas untuk mengarahkan kegiatan belajar siswa sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Sehingga inti dari kompetensi profesional ini yaitu bagaimana cara guru agar mampu menyampaikan materi atau bahan ajar kepada siswa dengan baik dan juga dapat mengelola kelas dan memahami seperti apa karakteristik siswa sehingga kurikulum yang disampaikan juga dapat tepat guna sampai kepada peserta didik. Nah, di dalam kompetensi ini ada beberapa aspek yang mengategorikan bahwa seorang guru telah memiliki kompetensi profesional. Yang pertama yaitu guru menguasai materi, konsep, struktur, dan pola keilmuan yang mendukung materi bahan ajar. Sehingga di sini artinya guru memiliki wawasan yang tinggi maupun juga menguasai semua materi yang akan diajarkan di dalam kelas. Sehingga ketika guru telah sampai di kelas, guru tidak kaku maupun tidak hanya menyampaikan informasi sebatas di dalam buku siswa saja. Nah, yang kedua yaitu guru juga harus mampu menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah dicantumkan di dalam silabus. Dengan memahami SK dan KD dalam silabus tersebut, guru dapat mampu mencapai tujuan pembelajaran dengan tepat guna dan juga menyesuaikannya dengan karakteristik peserta didiknya. Yang ketiga yaitu guru mampu mengembangkan materi pelajaran secara kreatif. Hal ini berkaitan dengan pembuatan RPP. Banyak sekali guru-guru yang di luar sana hanya mendownload RPP dari internet ataupun mencontek dari guru-guru lain yang memiliki mata pelajaran yang sama, mata pelajaran yang diampunya sama, sehingga hal ini tidak baik dan di sini guru harus dituntut untuk kreatif bagaimana menciptakan RPP yang benar-benar sesuai dengan kondisi peserta didiknya dan tujuan pembelajaran pun dapat tercapai dengan tepat. Yang terakhir yaitu guru harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mengembangkan dirinya. Ketika guru tidak mampu mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi, maka siswa pun di sana merasa pemikirannya tertutup dan kemudian juga tidak mengetahui hal-hal apa saja yang sedang berada di luar sana. Sehingga gurulah di sini yang sangat berperan penting untuk menyampaikan berbagai informasi kepada peserta didik sehingga memiliki wawasan yang baru, wawasan yang lebih luas lagi di luar konteks dari bahan pelajaran. Nah, dari keempat kompetensi tadi pasti sangat berkaitan. Kompetensi pedagogi, kompetensi sosial, intelektual, dan yang terakhir profesional. Kompetensi pedagogi tadi berkaitan dengan karakteristik siswanya, kompetensi sosial berkaitan dengan perilaku gurunya, seperti apa di dalam bermasyarakat, dan kompetensi intelektual yaitu berkaitan dengan kecerdasan gurunya, dan yang terakhir kompetensi profesional berkaitan dengan bagaimana cara guru menyampaikan materi dalam kelas. Jadi keempat hal tersebut sangat berkaitan dan harus dimiliki oleh seorang guru. Nah, bagi kalian yang ingin menjadi seorang guru, apakah kalian telah memiliki empat kompetensi tersebut? Jika tidak, mari kita dengarkan lagi video-video yang telah dibahas sebelumnya dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga video ini bermanfaat, menambahkan pengetahuan baru dan wawasan baru buat kita semua. Sampai jumpa di next video. Dadah!